itu adalah pengalaman spiritual. Bagaimana si peak experience ini dihadirkan kepada tamu-tamu Allah yang hadir di Baitullah. Ini maksudnya apa? Arahannya kemana ya? Gitu. Karena apa namanya kok apa nggak familiar gitu judulnya. Jadi peak experience itu adalah pengalaman spiritual. Nah hari ini Kado ingin ngebahas ini. Karena seberapa penting sih gitu. Kenapa penting strategi ini untuk dihadirkan? Karena biar teman-teman para penyiar Baitullah, teman-teman tour leader itu tidak terjebak di fasilitas, gitu ya. Fasilitas terus gitu yang diutamakan, yang dikedepankan. Kenapa? Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terduga yang Allah hadirkan itu tidak kondusif langsung di lapangan. Kan kita maunya semua segala sesuatunya tuh berjalan dengan sangat sempurna ya perjalanan umroh kita gitu. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kondusif yang Allah hadirkan kepada kita di sana gitu. Misalnya maunya hotelnya di A, ternyata ada beberapa faktor, beberapa kondisi dipindahkan ke B gitu ya. Nah, di situ biasanya terjadi komplain. Dari mana? Dari para jamaah-jamaah karena katanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena kita nih, para pensiar Baitullah, selalu eh, selalu fokusnya itu hanya di eh, apa namanya di fasilitas gitu ya, di fasilitas, kemudian pokoknya di hal-hal yang itu kita nggak bisa atur, apalagi kalau sudah di sana ya. Misalnya terkait fasilitas, kemudian hotel, bus, kemudian jadwal gitu ya. Pokoknya hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, padahal kalau kita bisa kedepankan atau memfokuskan kita hadirkan fixed experience pengalaman spiritual spiritual kita gitu ya, pengalaman kita kita ajak jamaah-jamaah untuk menggali pemaknaan, kemudian mengedepankan pengalaman spiritualnya, itu yakin tuh hal-hal yang kecil itu kan sebetulnya hanya berapa persen. Jadi kayak misalnya hotel yang tidak sesuai segala macam itu akan eh, diabaikan gitu oleh si jamaah-jamaah ini ketika dia sudah mencapai yang namanya peak experience atau pengalaman ibadah tertingginya gitu, pengalaman spiritual yang tertingginya. Nah, ternyata ini ada strateginya, ini ada ilmunya, dan tentunya biar lebih seru lagi, biar kita dalami lagi, ini kajiannya umum, tapi kok ilmunya dalam banget ya, ini yang luar biasa dari Kado nih ya. Nah, kita hadirkan saja coach kita yang senantiasa membersamai di setiap eh, apa namanya pembelajaran teman-teman English Together yang terus meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya, ilmunya untuk membersamai kita berproses menjadi pensiar-pensiar Baitullah yang berkualitas secara ilmu, yang rahmatan lil alamin, yang pensiar Baitullah yang armina. Nah, siapa ya Armina itu apa? Nah, kita hadirkan beliau ini adalah seorang dosen psikologi Islam, Master NLP eh, from Apektek, Master Hipnoterapi Indonesia, pegiat Umroh Indonesia, founder dari Soul Programming for Umroh and Hajj, dan insya Allah hari ini beliau kembali membersamai kita di Kado. Ya, teman-teman semua, mari kita hadirkan coach kita Bapak Dr. Subhan Jubair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Telia. Sebentar. Iya, alhamdulillah. Ah, Ini sampai saya itu apa ya, hari ini tuh sempat ke distract gitu ya. Eh, ya, ya.
lupa gitu, nggak inget gitu kalau hari ini tuh sebetulnya kado gitu, sehingga temanya ini bener-bener dadakan. Mas Subhan, apa kabar? Baik, alhamdulillah Telia, masya Allah ya. Kita ketemu lagi di Jumat Alhamdulillah. malam di bulan Syawal nih. Perdana kado, bukan perdana, kemarin sudah ya sama Pak Hmm. Direktur ya. Cuman kitanya nggak ini gitu, nggak nggak apa namanya, tidak jadi utamanya lah ya kan, ada Budian, Pak Yogi dan Pak Rihan ya. Nah hari ini kembali lagi kita nih Pak Subhan, dan temanya ini menarik. Pak Subhan, Cirebon gimana? Aman? Hmm. Alhamdulillah aman Telia. Hujan apa gimana Pak Subhan? Hari ini cerah, Cerah ya? cerah. Iya, cerah hari ini. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah ya. Memang kalau musim-musim sekarang ini kan nggak kondusif ya, tapi teman-teman luar biasanya Pak Subhan, dengan Mhm. adanya Zoom, media Zoom, dimanapun berada, dalam kondisi apapun, di daerah manapun, kita tetap bisa belajar. Iya, betul, Ya betul kan? Telia. Nah, salam itu loh. Allahu Akbar. Insya Allah ya, saya pengen lihat teman-teman juga nih, karena kebanyakan ditutup nih ya, apa eh, videonya gitu. Jadi kita tidak saling apa namanya, menyerap energi positifnya gitu. Nah, Pak Subhan, Hmm. hari ini hari ini tuh luar biasa ya. Tiba-tiba ter apa ya, terlontar apa tercetus ide gitu untuk bahasan malam ini. Yang diangkat itu adalah strategi Persiar Baitullah Mhm. menghadirkan peaks experience untuk para tamu-tamu Allah yang ada di Baitullah. Nah, Betul. tadinya ketika ada kata-kata peaks experience, saya tuh masih apa sih nih gitu. Sampai saya googling ya. Hmm. Saya googling dulu, saya cari tahu dulu, ternyata itu ilmu psikologi ya, dan ada teorinya juga. Dan ketika dikaitkan dengan kita nih, peran kita sebagai peziarah itu loh, kita luar biasa nih. Gitu. Nah, mungkin Pak Subhan mau kasih ilmu dulu nih buat Mhm. teman-teman yang ada di sini. Baik, Telia, terima kasih Telia, Pak Yogi yang saya hormati, Budian, eh, para para pensiar Baitullah keluarga besar Enrich Together. Alhamdulillah kita bersyukur malam ini kita kembali belajar konsisten ya, belajar komitmen, belajar istiqomah untuk dapat kita belajar ilmu Allah. Dan tema ini menarik. Kenapa menarik? Karena idenya Telia tadi asar, saya buat slide-nya maghrib. Kaget saya. Ternyata saya ada jadwal hari ini ngajar full ya. Pas, oh ya kado, saya bilang, Masya Allah. Apalagi tadi Zoom saya pada asar tuh luar biasa Telia. Pas silakan buka kameranya semua. Kok beda-beda gambarnya? Ternyata saya ngasih materi, pesertanya adalah peserta di rutan semua. Ya Allah, di rutan ya. Hmm, ada yang di rutan Sukamiskin gitu ya, ada yang di Cirebon, di mana-mana ya. Itu Dan terkait apa tuh ilmunya? Atau nah, justru akhirnya saya mengarah kepada peak experience karena hmm, kita kalau orang kalau sudah mengalami satu masa di mana dia sudah give up ya, dia apalagi sih, ya udah larikan kepada peak experience, kemerdekaan ruhaniyah, kemerdekaan identitas dia, walaupun fisik dia dalam sel, tapi dia punya peak experience dengan meditasi dia, dengan sholat dia, dengan keyakinan dia, ujian-ujian yang dia dapatkan, maka dia mentok, disitulah lari ke peak experience. hmm, Nah, jadi ini pas. Kalau tadi tidak ada teorinya, saya langsung ngomong. Pas Telia bilang, ya udah saya cari, ternyata ketemu. Alhamdulillah ada beberapa slide yang bisa kita diskusikan hari ini. Memang luar biasa kado ini. Ternyata kado ini bukan untuk penshare Baitullah yang lain, untuk kita sebenarnya yang belajar ya. iya betul betul. Karena saya pun jadi googling nih Pak Subhan. Oh Karena gitu ya. setiap kali ada hal-hal baru atau istilah-istilah baru, biasanya saya googling, saya pengen tahu juga nih sebetulnya seperti apa, dan mencoba untuk mengkaitkan dengan peran kita nih sebagai peziarah Baitullah agar teman-teman juga lebih mudah mencerna. Betul. Jadi Telia, kita ingat ketika Budian bilang bahwa semuanya itu tidak berarti gitu perjuangan kita bertahun-tahun, harta yang kita keluarkan, segala macam ketika kita sudah mendapatkan puncak daripada sebuah pengalaman. Nah, jadi Hmm. ketika kita tadi latar belakangnya Telia bilang bahwa selama ini kita di Syiar Baitullah atau orang-orang yang katakanlah dia mengajak ke Baitullah selalu diberikan informasi fasilitas gitu kan.
kemewahan atau apapun lah ya yang sifatnya physically gitu. Itu boleh, bagus. Tapi ketika realitasnya meleset, ada sesuatu yang tidak diduga, ini menjadi komplain yang luar biasa. Nah, Iya. maka solusinya adalah ajak setiap orang tuh masuk ke peak experience, Hmm. pengalaman puncak. Nah, pengalaman puncak di sini setiap orang punya, setiap agama Buddha punya. Agama Buddha punya experience, agama Hindu punya peak experience, Muslim punya experience, apalagi pensyar Baitullah punya peak experience. Telia bilangnya adalah pengalaman puncak yaitu spiritual. Nah, ketika kita fokusnya ke area lain, maka mendapatkan itu areanya. Termasuk tour leader kah, kita sebagai pensiar kah, atau kita yang sedang umroh. Fokus kita ketika tujuan kita hanya materi, maka yang kita komplain apa? Fasilitas makan, fasilitas tidur, fasilitas toilet, dan lain sebagainya. Lupa ada fasilitas peak experience. Nah, Dan termasuk itu ibadah pasti haji. Allah langsung gitu ya, fasilitas dari Allah itu ya. Betul. Apalagi orang ibadah haji kan, masya Allah perjuangannya panjang gitu ya. Nah kalau seandainya tidak memunculkan peak experience, ada hal yang tidak bisa kontrol ketika ada perubahan-perubahan tentang penginapan dan sebagainya. Nah saya pikir ini pengalaman apa satu pelajaran yang luar biasa ketika kita menggali peak experience sebagai pensiar Baitullah. Nah, kalau Hmm. kita kaji secara teorinya, Telia, dalam psikologi itu ada 4. Psikologi behavior, ada psikologi psikoanalisa, ada psikologi humanistik, ada psikologi transpersonal. Nah, peak experience ini adanya di psikologi transpersonal. Nah, kita Hmm. bahas nih, Telia. Oke, lanjut. Oke, slide-nya adalah peak experience itu adalah puncak pengalaman. Nah, di sini pengalaman siapa? Karena kita kajiannya adalah di kajian kado di pensiar Baitullah, maka puncak pengalaman pensiar Baitullah. Nah, setiap orang tuh punya peak experience, saya yakin. Teman-teman yang sering bolak-balik ke sana, baik yang sedang umroh ataupun yang sedang di Indonesia, sedang syiar, itu pasti punya yang namanya puncak pengalaman pensiar Baitullah, peak experience. Pertanyaannya adalah, kira-kira kita punya nggak? Nah, mestinya tuh punya gitu. Kita ini mestinya punya. Nah, kita lihat di slide yang ketiga, bahwa peak experience itu adalah, bisa jadi dalam sisi dimensi psikologis dan spiritual bentuknya. Contoh yang pertama adalah pemecahan masalah. Ada orang yang dia ketika mengalami peak experience, maka yang pertama dia ada solusi gitu. Jadi kayaknya persoalan tuh nggak pernah akan selesai, tiba-tiba ketika di puncak perjalanannya, katakanlah umroh, tiba-tiba ada solusi yang luar biasa. Mungkin bagi orang tertentu biasa saja, tapi bagi orang tertentu ini luar biasa. Ini namanya peak experience. Contoh kecil lah ya, ketika umroh gitu ya, saya melihat ada seseorang ibu gitu ya, pas saya ajak mencium Ka'bah, kemudian dia tergencet begitu, dan saya melihat dia tergencet, saya bilang, "Ibu, salawat, salawat." Saya ikhlas, saya pasrah. Ketika saya pasrah, langsung terurai. Langsung dia bisa nyium Ka'bah gitu ya. Nah, bagi saya yang melihatnya biasa aja gitu. Tapi bagi dia langsung telepon saya sampai hari ini dia bilang, "Pak Subhan, terima kasih banyak, masya Allah, saya sesak napas loh, saya digencet loh, saya tuh nggak bisa, tapi bagi saya itu luar biasa, ini hebat sekali." Bagi dia itu peak experience. Mungkin bagi satu orang ini peak experience, bagi yang lain bukan experience. Contoh seandainya puncak sebuah pengalaman tertinggi bagi Pak Yogi, bagi saya biasa saja. Atau bagi saya itu luar biasa. Tapi bagi Pak Yogi itu biasa saja. Orang yang pertama kali ngelihat Baitullah itu peak experience. Seumur hidup dia belum pernah ngeliat Baitullah. Tapi bagi orang yang sering bolak-balik aja biasa aja gitu. Nah, artinya dia bisa cerita PSPN tuh, "Masya Allah saya tuh, oh, ketemu Baitullah sampai saya nangis, saya sedih, sampai saya bercucuran air mata." Kata orang yang biasa, "Apaan sih, biasa aja kali." Jadi sifatnya subjektif. Bagi dia luar biasa gitu, tapi bagi seseorang yang sering menjadi biasa. Nah, jadi artinya peak experience ini setiap orang berbeda-beda walaupun objeknya sama. Oke, nah bisa jadi peak experience bentuknya pemecahan masalah. Ada orang-orang yang dia kayaknya belum ketemu-temu, tapi ketika itu pemecahan masalah. Yang kedua bisa jadi bentuknya katarsis. Katarsis itu artinya luapan emosi. Jadi dia punya emosi yang kuat, ketakutan dan kekhawatiran hidup tiba-tiba terluapkan. Maka dia merasa, "Ya Allah, terima kasih, saya bersyukur sekali ya Allah. Ternyata saya tenang sekarang." Wah, ini katarsis, luapan-luapan emosi yang keluar
sehingga dia merasa rileks, tenang dan nyaman. Nah, ini bentuknya bisa jadi katarsis gitu ya. Atau juga bentuknya bisa menghadapi kecemasan. Dia yang biasa mengalami cemas dan teman-temannya tiba-tiba setelah mengalami peak experience ternyata ya Allah, selama ini yang aku cemaskan ternyata biasa saja. Maafkan ya Allah. Ternyata selama ini aku bertahun-tahun cemas, ternyata persoalannya begini-begini saja gitu ya. Nah, ini artinya apa? Dia bisa meng-highlight itu. Oh, kalau gitu aku sebenarnya harusnya biasa aja, tenang gitu ya Allah. Ternyata di Ka'bah ini atau di Baitullah segala-galanya, Allah segalanya, semuanya, selamanya. Persoalan saya kecil banget ternyata ya setelah ini. Nah, dia pulang ke Indonesia, kemudian dia apa? Dia nggak cemas lagi, dia tenang, dia pasrah, terserah Allah saja. Slogannya udah ganti. Ya Allah, saya sih terserah engkau saja. Kalau pertama, ya Allah, aku minta A, minta B, minta C. Pulang dari sana, ya Allah, aku sih terserah engkau saja. Nah, ini peak experience bagi dia gitu. Oke, yang selanjutnya bisa jadi peak experience pensiar Baitullah bentuknya kontrol diri. Self control dia menjadi kuat gitu. Jadi yang tadinya kita tidak bisa mengontrol perkataan kita, perbuatan kita, emosi kita. Ternyata ketika dia mengalami satu peak experience, oh saya ternyata harus bisa mengontrol diri saya. Kok saya sekarang lebih sabar ya, lebih tenang ya. Kemudian kemarin cerita waktu pelatihan tuh semakin ke sini lebih sabar, lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia, lebih mudah bahagia gitu ya. Kan ada orang yang susah bahagia, ini lebih mudah bahagia gitu ya. Atau seandainya tiba-tiba saya kok, makin ke sini ketika ada yang bicara dulu main sabet-sabetnya sekarang mah enggak gitu. Kayak saya dulu Telia, ketika awal-awal kuliah gitu ya, ada orang mendebat dikit langsung dihajar sama saya gitu, nggak bisa Pak. Nah, sekarang kok saya bisa mengontrol diri saya untuk, memutus atau memotong perkataan orang lain kayak gitu. Ini juga kan menjadi peak experience gitu. Nah, kemudian ada juga peak experience bentuknya pemahaman insight. Jadi kita tuh nggak pernah paham terhadap satu fenomena kejadian, apa sih maksudnya ini? Kita udah perasaan Allah tuh ngasih satu ujian kepada kita, ini kayaknya perasaan saya tuh nggak neko-neko sama orang, nggak macem-macem, ibadah saya bagus, sedekah saya lancar. Ini apa ini masalahnya? Ternyata ketika dia lagi tawaf, lagi umroh, atau lagi syiar, ngajak orang baru, langsung dia termenung. Tiba-tiba terjadi insight, zet, begitu. Langsung, ya Allah, ternyata ini maksudnya. Nah, ini peak experience. Dia langsung mendapat insight. Nah, insight ini sifatnya subjektif. Tiba-tiba melalui apa? Bisa jadi melalui yang dia lihat, yang dia dengar, atau mungkin ada kecenderungan di hati muncul satu kebenaran. Nah, ini namanya insight. Atau individuasi. Individuasi dalam psikologi itu artinya kayak materi kemarin Budian sama Pak Yogi, transformasi. Jadi ada perubahan dari satu ke yang kedua. Ini namanya individuasi. Jadi kalau secara physically berarti yang dulu polos sekarang tulus. Jadi dulu dulu wajahnya polos gitu ya, sekarang tulus, berubah glowing gitu. Kalau secara spiritual berarti tadinya dia, mengalami satu orang itu temperamen gitu kan, pemarah, ke sini kok ternyata enggak gitu kan, lebih bagus. Dulu kayaknya, apa ya, kalau seandainya ngomongin Baitullah tuh menjadi sesuatu yang persoalan, sekarang kok jadi nyaman, ini individuasi. Dia mengalami satu transformasi yang luar biasa. Peak experience bisa jadi adalah makna hidup. Artinya dia, menemukan meaning life gitu. Aku ini dulu perasaan di Pensyar Baitul tuh satu-satunya niatnya adalah bisnis gitu, nyari uang gitu. Tapi semakin ke sini, semakin ke sini, semakin ke sini, ternyata kok aku menemukan bahwa ini adalah meaning life saya gitu. Ternyata aku sebagai pendakwah, aku syiar gitu. Ternyata ini menjadi penting buat saya. Ini hidup mati saya, tidak melulu masalah finansial, atau bisnis, tetapi di situ ada nilai ketuhanan bahwa aku peran hidup di dunia ini betul-betul khairun nas anfahum linas. Nah, contoh begitu. Nah, jadi dia langsung punya meaning life. Nah, atau juga peak experience bisa jadi kesadaran lain. Kesadaran lain itu sifatnya spiritual. Hal gaib. Gaib itu bukan hanya jin ya. Gaib itu ketauhidan. Tiba-tiba muncul ilham gitu ya. Muncul satu apa ya? Kesadaran lain tuh artinya yang dia sifatnya spiritual experience gitu. Jadi sifatnya itu adalah pengalaman-pengalaman spiritual yang dia dapatkan. Seperti orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar. Orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar itu adalah dia mendapatkan kesadaran lain, dimensi lain. Tiba-tiba dia menjadi pribadi yang sangat bijak karena dia melihat kebesaran Allah yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi ada satu peristiwa yang ketika itu nggak bisa diungkapkan kata-kata gitu. Tiba-tiba
mungkin datang Nabi Khidir, wallahu alam, ini versi kita aja ya. Mungkin dia mendapatkan sesuatu apa sih, cahaya apalah. Tapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan itu menjadi perubahan yang luar biasa bagi dirinya. Nah, ini namanya peak experience. Nah, biasanya ini dialami orang-orang yang ahli zikir ya, ahli tahajud, ahli sedekah, mungkin jadi dia ahli sholat, atau mungkin ketika tawaf, sa'i dia mengalami dimensi lain sehingga terjadi sebuah keajaiban, kemukjizatan seperti itu. Ini maksudnya kesadaran lain. Bisa jadi itu namanya peak experience. Baik, Talia, kita masuk ke diskusi kita di gelombang otak manusia di dalam pendekatan psikologi. Nah, di dalam ilmu neuroscience atau psikologi itu ada manusia itu alam sadar, ada alam bawah sadar, ya. Nah, alam sadar itu adanya beta. Beta itu artinya kita sangat rasional gitu ya. Nah, contoh gini, saya 1 tambah 1, 2 itu beta. Tapi kalau seandainya 1 tambah 1, 5 ini alfa. Artinya dia punya dimensi lain. Gaji saya itu hanya 1 juta, ini beta. Tapi rezeki saya itu seandainya 10 juta, 20 juta, ini namanya alfa gitu. Nah, gelombang manusia itu alfa theta ini adalah gelombang rileks. Jadi beta ini gelombang sadar, alfa ini sangat rileks, theta ini semakin sangat dalam rileks, delta baru tidur. Nah, orang-orang yang mengalami peak experience itu gelombangnya itu ada di antara alfa dan theta. Dia nggak tidur, terjadi sebuah keajaiban tiba-tiba, wah kok gini ya? Nah, kan kita sering gitu ya, mengalami wow gitu, apa ya, eureka gitu atau apa gitu. Nah, gelombang otaknya itu nggak tidur, tapi juga nggak sadar gitu. Dia tiba-tiba, wah histeris sendiri gitu. Orang lihatnya ini orang aneh gitu, karena gelombang dia masuk ke gelombang alpha theta. Dia seperti mengartikan tadi, antara rezeki dan bukan rezeki. Nah, orang yang bisa menginterpretasi keajaiban rezeki itu di gelombang alfa, bukan di beta. Nah, orang-orang yang mengalami yang namanya peak experience, gelombangnya itu alfa, alfa dalam. Jadi ada alfa pertama, ada alfa dalam masuk ke theta, theta pertama, theta dalam gitu ya. Nah, jadi theta itu paling dalam sekali sampai dia benar-benar trans gitu. Makanya kan transpersonal gitu ya. Peak experience. Kalau delta tidur. Oke. Nah, ini gelombang keadaan gelombang otak manusia ketika dia mengalami ini. Tiba-tiba gitu ya. Telia, Masya Allah, ini qadarullah. Telia karena kebaikannya segala macam ada rezeki, Telia harus berangkat haji tahun ini. Wow, langsung kan? Just gelombangnya teta tuh. Beng, apa iya? Iya kah gitu. Ini namanya peak experience gitu. Dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Mau nolak juga nggak bisa, mau iya kan juga nggak bisa. Ini namanya peak experience. Dia langsung termenung sesaat, gelombang otaknya langsung dalam, bengong. Lama-lama mulai sadar kembali ke alam sadar, baru konfirmasi. Benarkah? Benar Telia, bismillah ya, ini kebaikan Telia. Nah, itu namanya peak experience. Seperti orang lihat Ka'bah. Bek, hah, kan ada gitu. Kalau kita kan Ka'bah ya biasa aja gitu. Dan yang udah biasa gitu. Ini di alam sadar gitu ya, biasa aja. Tapi kalau yang pertama kali ngeliat Ka'bah, sampai jalan kita tawaf pertamanya minggir gini kepalanya tuh, gitu. Terpesona gitu ya, seperti kita melihat satu satu keindahan, kecantikan kan terpesona seperti itu. Oke. Nah, 4 gelombang otak manusia ini ya tadi beta kondisi aktif bergerak, pikiran bercabang, alfa keadaan rileks tanpa stres, theta ini kondisi pikiran kreatif, jenius, penyembuhan hebat. Nah, orang-orang yang gelombangnya theta ketika masuk mengalami peak experience ini biasanya dia mendapat inspirasi. Dia biasa biasa mendapatkan penyembuhan yang hebat. Jadi kondisi gelombang otak ini bisa dibuat orang yang sedang peak experience bisa menjadikan penyembuhan fisiknya, bahkan dia jenius, kreatif. Nah, makanya orang-orang yang ingin menemukan satu temuan dia harus masuk ke gelombang theta. Nah, kalau alfa keadaan rileks tanpa stres. Jadi kalau kita stres terus, gelombang kita di beta. Nah, kalau orang tiba-tiba shock stres, beta. Makanya kenapa ketika ada persoalan kan beta nih, stres. Langsung kita meditasi, rileks agar kita jauh daripada gelombang stres, masuk ke gelombang alfa gitu. Caranya bagaimana? Kita udah belajar untuk masuk gelombang alfa. Visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatori. Lihat yang indah-indah masuk alfa.
dengar yang indah-indah, musik terapi, suara Quran, suara yang adem-adem, langsung. Makanya kalau dengerin ceramah-ceramah, ceramahnya tentang hal yang kasar-kasar, gelombang kita beta, langsung kesel. Tapi ketika kita harus menuju Baitullah, kita ketemu Allah, coba bayangkan, nah senang kita tuh. Nah ini gelombang tanpa stres, gelombang yang dengerinnya alfa. Saya yakin pensiar Baitullah harus banyak menggunakan pola bahasa alfa. Nah, ketika dia theta, dia langsung membayangkan, terpesona, bayangin. Nah, ini udah alfa dia, udah enak banget. Nah, rileks banget, inspiratif gitu ya. Nah, jadi saya yakin orang-orang yang sering ke Baitullah idealnya orang-orang sehat. Kenapa? Ketika melihat Ka'bah, dia gelombangnya theta. Jangan sampai ketika ngelihat Ka'bah, gelombangnya beta. Kira-kira gimana caranya ya saya mendapatkan ABCD? Ini bahaya. Sayang banget gitu ya. Di kondisi yang harusnya terkondisikan untuk gelombang theta gitu ya di Masjid Nabawi, mendengarkan Qur'annya malah gitu. Ketika Allahu Akbar kita kita pertama theta dari surat gitu ya dari surat yang paling rendah, ayat pertama, ayat kedua. Semakin lama suratnya lama gitu ya, 1 juz, gelombang betanya muncul. Aduh lama banget nih. Ah ini gelombang stres langsung. Nah harusnya masuk lagi khusyuk, khusyuk. Terserah deh, mau panjang, mau pendek, buat terserah yang penting sampai beres tarawehnya gitu. Tahan sampai hadirkan Allah. Ini gelombangnya teta. Kalau gelombang teta nggak sadar, dia sadar tanpa kesadaran. Jadi dia trans nikmat gitu. Tapi kalau sudah ini panjang-panjang amat doanya nggak bisa habis kapan nih saya mau makan apa segala macam. Udah beta dia stres ketika sholat. Sama ketika kita ngasih materi saya, Telia. Kalau kita gelombangnya teta tuh enak ngomong tuh nggak habis-habis gitu. Kayak Telia kan nggak habis-habis ya. Nah karena gelombangnya teta. Tapi kalau ada satu orang ya buat persoalan di Zoom ini, langsung beta itu tambah kesel malah gitu ya. Nah, sama kita juga belajar. Kalau gelombang kita gelombang teta tuh nikmat gitu. Saya seharian ini ngajar dari pagi kalau gelombang saya nggak teta, kesel gitu kan. Nah, saya nikmati betul sampai hari ini gitu. Gelombang saya sampai teta. Jangan mikir, kamu dari pagi ngajar berjam-jam capek, oh, udah beta, stres. Tapi kamu dengan ngajar, kamu memberikan ilmu, di situ kamu ditambah ilmu, nanti kamu ada rezeki, kamu Allah yang jamin, ini sodakoh kamu. Wah, terus kita cari alasan-alasan yang sifatnya biar otak kita tuh teta gitu. Pensiar baitul juga sama. Kalau gelombang kita beta, aduh perhitungan kita. Tapi kalau dia teta, buat ketika muncul alasan beta, kamu tuh ngabisin ongkos pulang pergi ke bandara. Nggak boleh, slip lagi. Ini kamu dapat doa nanti di Baitul di bandara orang yang mau umroh. Muncul lagi, pertanyaan beta, munculkan lagi si teta. Kamu jadi ini perjalanan jihad dari rumah kamu ke bandara. Wah, beradu tuh. Beta, teta, beta, teta. Ujungnya, pokoknya kamu tuh syiar Baitullah ini dalam jalan yang benar. Allah memperhitungkan kamu langsung teta, teta, teta. Sudah, no problem, stresnya hilang. Nah ini, ini contoh ya. Baik. Ah, kita masuk lagi ke slide yang ke-6 bahwa hakikatnya manusia itu kan ada dua nih ibadah. Yang pertama jasmani ruhani. Kalau kita olah jasmani kita, maka menjadi kuat. Fisik kita olahraga, makan vitamin, jasad kuat, raga kuat, material kita kuat ya. Karena dimensi ini berasal dari dimensi tanah. Ada juga aspek dimensi lain yang sifatnya ruhani. Orang menyebutnya roh, orang menyebutnya jiwa, orang menyebutnya spiritual. Dimensinya adalah dimensi langit Allah. Nah, artinya kalau kita mengoptimalkan dua ini, maka terjadi. Di mana area experience kita, peak experience kita adanya di dimensi roh atau di jiwa atau spiritual. Nah, jadi ibadah kita kalau sana pesisir Baitullah hanya mengandalkan, mohon maaf, orang mau haji, orang mau umroh, kenapa dia stres, ngantri dia stres, toiletnya ini stres gitu ya. Tidurnya nggak bisa tidur, kasurnya begini, segala macam. Karena fokus dia di aspek jasmania gitu. Nah, mesti masuk ke gelombang ruhaniah bahwa ternyata yang kamu lakukan ngantri itu adalah ibadah kamu, riadoh kamu. Justru kamu bisa menghargai orang lain. Kamu nggak boleh egois, nggak usah mandi. Kamu walaupun haji sekian lama nggak mandi gitu ya, nggak apa-apa. Itu peak experience kamu gitu kan. Karena itu aspek ruhani. Yang begini-begini mesti kita lakukan sehingga gelombang otak jemaah itu masuknya ke peak experience, bukan ke aspek jasmani. Karena kalau udah ngomongin aspek jasmani, nggak pernah akan habis.
Orang dapat 1 pengen 2, 2 dapat 3, selalu bandingkan. Dapat hotel A, ngeliat hotel lain, B, pengen C, pengen terus, nggak pernah habis. Mungkin kalau ada bintang 7 sampai bintang 100, orang tuh pengen hotelnya lebih bintang lagi gitu. Jadi kalau kita menjelaskan ke orang yang sifatnya materi itu nggak pernah akan habis. Setiap kita mendapatkan nikmatan yang sifatnya materi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Ya seperti kita beli bakso lah. Kayaknya bakso ini enak ini. Udah biasa pengen lagi. Besok pengen lagi. Terus ya, nggak bisa habis. Se-Bandung di Uber sampai kan, sampai pindah ke Bogor gitu ya nyari itu bakso. Oke. Nah, jadi, 2 kekuatan manusia ini kekuatan raga, orang yang tekun berolahraga akan mendapatkan kekuatan-kekuatan raga yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak berolahraga, gitu kan. Demikian juga kekuatan rohani, otomatis akan diperoleh oleh orang-orang yang tekun melakukan olah rohani. Nah, idealnya kita untuk mendapatkan peak experiences adalah kekuatan rohani ini harus diolah, gitu ya. Kita belajar kesabaran, belajar tawakal, belajar menerima, belajar untuk bagaimana kita istighfar, bagaimana kita berzikir, bagaimana kita menikmati perjalanan dan lain sebagainya. Yang pernah kita, kaji dari setiap kado. Jadi ingat ya, kado ini banyak sekali mutiara-mutiara dari Allah yang kita kaji setiap Jumat malam ini ada rangkaian yang tidak pernah akan selesai dari, mutiara. Jadi mutiara itu kan rangkaian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya itu mutiara. Nah, nanti sampai kapan mutiaranya makin manjang kado tuh ya. Oke. Nah, di slide yang selanjutnya bahwa kita ini adalah sebenarnya bukanlah makhluk biologis, tapi kita sebenarnya adalah makhluk spiritual. Jadi kalau ditanya, eee, ini si Telhad ya, mengatakan bahwa kita ini sebenarnya bukan makhluk biologis yang ingin mendapatkan pengalaman spiritual. Tetapi sebenarnya kita adalah makhluk spiritual yang ingin mengalami pengalaman-pengalaman biologis. Ingat ya, jangan dibalik. Kita sering kan, aku mau healing aku pengen mendapatkan spiritualitas. Itu kebalik. Kita ini makhluk spiritual yang diciptakan Allah datang ke muka bumi untuk mencari pengalaman-pengalaman biologis. Gimana nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya nikah, nikmatnya jalan-jalan gitu. Traveling. Jadi hakikat kita adalah makhluk spiritual. Jangan dibalik, kita mau mencari pengalaman spiritual. Nah, padahal kita sendiri adalah makhluk spiritual. Karena yang pertama wa nafakhtu fihi min ruhi kan, ketika ditiupkan yang pertama oleh Allah, roh gitu kan. Kata Allah, manusia diciptakan roh, roh bagian dari diri aku. Artinya kita ini adalah makhluk spiritual dulu. Ketika para roh-roh bertransaksi, apakah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau Tuhanmu. Kenapa lupa? Karena sudah masuk ke alam materi, dia lupa. Nah, diingatkan dengan syiar Baitul ini, "Hei, ingatlah, sekarang kamu kembali ke asalmu di rumah Allah. Hakikatnya kamu adalah makhluk spiritual, bukan makhluk biologis." Itu. Jadi kamu hakikatnya makhluk biologis yang datang ke muka bumi untuk mencari pengalaman-pengalaman biologis, bukan dibalik. Gitu. Oke. Nah, slide selanjutnya, maka etikat kita apa sebenarnya untuk kita bisa, peak experience adalah la ilaha illallah. Nah, tiada Tuhan, tiada Tuhan yang disembah, tiada yang dimaksud, tiada yang maujud, tidak ada semuanya, kenikmatan materi. Karena nikmatan materi itu pasti habis. Eee, apa, illallah kecuali Allah. Jadi orang-orang yang mengalami peak experience, dia ini, peak experience bagi pensyar Baitullah ya, yang muslim adalah ilallah hakikatnya. Jadi semuanya itu menjadi hilang gitu. Ketika di Baitullah idealnya ya udah lagi nggak berbicara hotel, berbicara makanan, bicara fisik gitu ya. Eee, hanya Allah sebenarnya gini. Kalau andai kan kita sudah masuk ke area sini pasti dia mengalami yang namanya peak experience gitu. Maka yang terakhir adalah, slide-nya bahwa, ending daripada peak experience orang-orang yang syiar Baitullah adalah hati kita selalu bersama Allah. Nah, kita lihat, slide-nya, "Langit dan bumi tak dapat mewadahiku, tapi kolbu hambaku yang beriman dapat menampung kehadiranku." Nah, ini namanya peak experience muslim pensyiar Baitullah. Hatinya hanya terpaut dengan Allah. Ketika kita memanggil nama Allah, maka Allah pun
mendekati kita. Kita sesuai prasangka, Allah sesuai dengan prasangka kita. Kalau Allah jauh, maka ya jauh. Kalau Allah dekat, ya kita dekat. Maka panggil hati kita. Hanya hati yang bisa menampung Allah. Nah, inilah peak experience. Nah, orang-orang yang ahli umroh, ahli haji, ahli penciar Baitullah, idealnya punya peak experience ya tadi Allah oriented, Allah spiritual mindset kita. Ini peak experience terjadi. Nah, itu ya teman-teman, Iwapa, para pecinta Allah, pecinta Rasulullah, pecinta Baitullah, bahwa peak experience akan terjadi. Nah, pertanyaannya adalah yang terakhir, apa peak experience Anda sebagai pensiar Baitullah? Kita sharing. Kita bisa dengarkan mungkin dari guru-guru kita, pengalaman yang ya bagi kita mungkin biasa, bagi beliau luar biasa dalam hidupnya. Atau justru bagi beliau luar biasa dan kita pun ternyata menganggap luar biasa. Begitu. Bagi saya peak experience hari ini apa? Ya salah satunya saya bisa kenal Telia, bisa di Arbitareka seperti ini gitu ya. Sahabat-sahabat bagi saya, wah luar biasa. Ini peak experience bagi saya. Oh, Oke Telia. Berarti sebetulnya peak experience itu ya pengalaman spiritual itu berkaitan dengan bagaimana kita memaknai gitu ya, memaknai Iya, setiap peristiwa. Kalau misalnya peran kita sebagai pensiar berarti ini berkaitan nih dengan ilmu-ilmu kita yang sebelum-sebelumnya nih. Kalau kita perannya sebagai pensiar itu otomatis berarti kita memaknai gitu kan setiap peran kita sebagai pensiar itu dan itu menjadi peak experience kita, sehingga yang namanya pensiar Baitullah yang punya peak experience berarti dia tidak pertama nggak terlalu hitung banget lah gitu kan. Intinya adalah totalitas dia melayani tamu-tamu Allah, terserah Allah betul Telia. aja gitu ya. Jadi maksud saya gini, peak experience itu dia mendapatkan sesuatu yang apa ya? Kok saya dapat gitu. Nah, itu peak Iya. experience. Mm-mm. Jadi tiba-tiba, loh kok bisa ya? Iya, karena kalau misalnya pensiar Baitullah yang udah melayani tamu-tamu Allah segala macam gitu kan, kenapa kok dia tahan lama, kok dia totalitas gitu kan, melayani tamu-tamu Allah, kok dia nggak ada capeknya gitu, karena dia sudah mendapatkan Ah, pengalaman pasti, yang luar biasa gitu. pasti. Bahkan berkali-kali mendapat peak experience, maka dia semakin hakul yakin. Jadi gini, kalau kalau Lia ini ya, kalau dia ya, Hmm. kan keluar kota gitu kan. Kalau misalnya kita hitung-hitung waktu, tenaga, capek gitu kan, uang juga keluar. Tapi ketika melihat calon-calon jamaah yang hadir, mereka nangis, mereka semangat ke Baitullah, mereka pengen daftar, mereka antusias, itu tuh jadi kayak ya nggak ada artinya lagi gitu. Terbayar gitu dengan apa yang Nah, temui. terbayar, betul. Terbayar dengan semua perjuangan harta yang dikeluarkan menjadi biasa, menjadi kecil ketika kita mendapat peak experience. Itu indikatornya. Ya, itu kalau kita jadi peserta Baitullah. Nah, Ya. kita mau kaitkan nih dengan jamaah nih. Oh, jangan. Karena penting nih Pak Subhan hasil kita tadi ngobrol itu gitu terkait apa? Terkait bagaimana persiapan Baitullah ini, termasuk saya sih sebetulnya gitu ya sebelum paham ilmu ini gitu. Fokus kita itulah fasilitas Pak Subhan. Jadi Hmm. setiap kali kita siar gitu kan, oh hotelnya dekat gitu. Terus begini-begini makanannya luar biasa sehari 3 kali. Diperlihatkanlah yang enak-enak lah ya gitu. Nah, ada kondisi-kondisi kalau kita jadi jadi tour leader ya, ada kondisi-kondisi yang itu tuh berubah itu di lapangan gitu ya. Nah, Hmm. kalau misalnya kita nggak pintar-pintar nih untuk menenangkan jamaah itu komplain tuh luar biasa. Nggak seperti yang dijanjikan. Nah, ketika kita bisa handle jamaah-jamaah kita, ada jamaah-jamaah titipan nih yang tidak terhandle gitu loh. Yang entah bagaimana dia mungkin overclaim ya dengan ketika dia siar, yang penting orang daftar gitu. Sehingga merasa bahwa nggak seperti yang disampaikan kok gitu. Kok begini, komplain luar biasa. Terus gimana nih strateginya kita nih Pak Subhan untuk bisa menghandle itu di lapangan gitu? Apa yang harus kita lakukan? Iya, artinya sebelum diproses dan setelah itu juga masuk sisipkan area-area peak experience. Hmm. Contoh kita bahwa di Armenareka ini nanti ibu bapak insya Allah gitu. Ini adalah hotelnya dan hotel ini terdekat hanya jalan kaki berapa. Jadi kita ceritakan juga fasilitas. Tapi ingat
Di situ kita juga pemahaman nanti Bapak Ibu kalau di Madinah subuh itu Masya Allah segar sekali, bisa menghirup udara. Di situ Hmm. ada Rasulullah, uluk salam, Masya Allah. Area-area itu tuh perlu diungkap. Seandainya di Mina orang seandainya di apa mabit, makna-makna seperti itu. Nah, ketika kita nanti di padang Arafah menjelang maghrib, kita berdoa dikabul Allah. Itu wah selamat itu kesempatan yang tidak datang dua kali dan lain-lain. Nah, artinya ketika orang kan ada pemuasan ya. Jadi kalau tubuh kita kan dipuaskan dengan materi, perut dengan makanan gitu ya, tubuh dengan fasilitas kemewahan. Tapi ada aspek ruhani yang masih dipuaskan. Hmm. Apa yang bisa memuaskan aspek ruhani? Karena ruhani itu juga bisa lapar. Contoh ruhani kita lapar tuh mudah gelisah, mudah panik. Ini artinya perlu cepat kasih makanan. Nah, apa makanannya? Ya peak experience. Kita cerita nanti Bapak Ibu dengan zikir, dengan sholat dilipat gandakan. Masya Allah nikmat sekali kita sholat di samping Rasulullah, energinya dahsyat sekali. Wah, area-area itu perlu kita eksplorasi sehingga dia mengalami trans gelombang otaknya itu. Nah, bahkan di sana tuh Bu nikmatnya sekali ngantri aja nikmat banget gitu. Beda kalau ngantri di Indonesia. Di sana kalau kita ngantri itu, di situ kita lihat Rasulullah, setiap gerakan kita, setiap antri kita, setiap apapun yang terjadi itu adalah nilainya bernilai ibadah karena kita di tanah suci. Oh, jadi ibadah itu tidak mesti harus di Masjid Nabawi. Mungkin saja dia ngantri di luar Masjid Nabawi, ngantri di lift, ada persoalan di toilet gitu ya. Selagi kita itu adalah rangkaian dari umroh atau rangkaian haji, itu adalah ibadah gitu. Nah, jadi Hmm. pemahaman itu jadi jangan sampai wah gara-gara ini toiletnya ngantri ini aku jadi nggak sempat ke masjid. Nah, akhirnya kan stres di situ. Karena dia masuk gelombang beta. Tapi justru kan banyak cerita ya, ada orang yang umrohnya kuat banget bagus, tapi hanya dia ngedorong kursi roda, semuanya telat gara-gara dia ini. Tapi dia mendapatkan peak experience yang luar biasa daripada orang yang melulu maaf hanya ibadah terus gitu tanpa dia mengabaikan hal yang begituan. Nah, bisa Hmm. jadi apa ya? Sesuatu yang luar biasa. Saya punya teman lah ya, ada tuh dia kerjanya umroh pertama tuh hanya ngedorongin orang gitu ya. Tiba-tiba didoain sama orang itu. Pas nyampe rumah sebulan kemudian dia berangkat lagi umroh. Tiba-tiba bosnya itu mengumrohkan. Jadi dia ngasih hadiah. Itu yang kawan Hmm. kita Dahlan itu yang Oh iya iya Bogor iya. itu. Dia kaget tuh. Padahal kan umroh pertama dia hanya Sendiri karena ya? ada iya sama kita kan hanya ngedorong aja. Yang lain masing-masing dia ngedorong aja. Dia bilang ke saya, lah saya sih nggak apa-apa umroh saya nggak maksimal berkali-kali. Yang penting kasihan nih kakek-kakek gitu. Mungkin saya tawafnya sekali. Pas dia bisa dua kali dan itu dia puas sekali ibadah. Nah itu kan luar biasa. Pagi ini kata Dahlan teman saya, Han ini luar biasa loh. Saya mengalami sesuatu yang luar biasa katanya. Nggak pernah kepikir bulan depannya saya bisa berangkat lagi katanya. Masya Allah ya. Gitu. Iya karena apa ya memaknai setiap apa yang terjadi ya. Betul, Jadi betul. karena kan peran kita juga sebagai sebagai pensiar baitullah, sebagai tunanetra itu penting gitu untuk memberikan pemahaman yang luar biasa agar kita upayakan si jamaah-jamaah ini tidak di area beta gitu ya. Gimana caranya si jamaah-jamaah ini masuk ke gelombang alfa dan theta gitu. Nah itu kan Mhm. perlu pengalaman, perlu ilmu gitu. Itu luar biasa. Nah